yang terakhir. Pengharapan yang hidup, berani menyongsong masa depan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Pengharapan bukan bersifat sesuatu yang sesaat. Itu namanya keinginan. Pengharapan yang hidup adalah sesuatu yang memang punya nilai yang bisa merubah masa depan, menyongsong masa depan, dan mengisi masa depan dengan penuh sesuatu pengharapan. Seperti yang dikatakan oleh firman Yeremia yang tadi kita baca. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, damai sejahtera untuk masa depan kita lebih baik lagi. Jadi dalam bagian inilah maka saudara, saya percaya sekali saudara, dinamika hidup kita adalah dinamika yang hidup berdasarkan iman. Dinamika hidup kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini adalah dinamika hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Ketiga, dinamika hidup kita adalah dinamika bagaimana kita bertemu Tuhan melalui firman dan firman mengubah kita. Jadi jangan mengharapkan COVID-19 ini diubah, dikalahkan oleh karena ditemukan vaksin dengan obat dulu baru kita berubah. Tidak. Saya percaya sekali saudara, dalam situasi yang sulit kalau kita membaca daripada seluruh kebenaran firman, yang dituntut berubah adalah bukan perubahan yang di luar itu terlebih dahulu. Yang dituntut berubah adalah di dalam diri kita. Apa yang pertama? Adanya perubahan dinamika hidup berkaitan dengan iman kita. Apa yang disebut dinamos adalah satu kekuatan. Apa yang disebut dinamita adalah satu ledakan. Ya, anak saya namanya Evangelika Dina, gitu. Dinamos. Ya. Ledakan Injil. Jadi saudara, di dalam bagian ini kita mengerti bahwa bagaimana seharusnya kita membangun dinamika berdasarkan pimpinan iman. Apa artinya saudara? Artinya, dengan imanlah engkau baca situasi yang sulit ini. Dengan imanlah engkau berani melangkah, melewati kesulitan tantangan ini. Dengan iman itulah engkau harus persisten, konsisten untuk mencapai apa yang baik di depan. Itu yang disebut dinamika iman dalam kaitan yang pertama, saudara. Dinamika iman dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kita sadar, saudara, kita adalah makhluk yang terbatas dalam berpikir kita, menangkap hikmat Tuhan. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus adalah pimpinan yang akan melengkapi kita untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus akan memimpin kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi di dalam masa sulit ini saudara, kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan 100%. Kalau perlu 100% plus. Ya, tadi malam sebelum tidur saya baca lagi, lihat COVID. Dengarkan berita lagi. 1000 lebih lagi. 1000 lebih lagi. Nah di dalam bagian ini maka saudara kita percaya bagaimana dalam situasi sulit ini kita memohon bergantung kepada Tuhan dan dinamika daripada kita mohon Allah Roh Kudus memenuhi kita dan memimpin setiap kita. Itu sangat penting. Sehingga saudara, inilah bagi saya retreat yang paling indah. Secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas. Untuk kita tunduk kepada Tuhan. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan pimpinan yang tidak mungkin salah untuk memimpin kita. Itu dinamika yang kedua. Maka dinamika iman, dinamika pimpinan Roh Kudus. Ada dinamika di mana kita harus dengan kita membaca firman, kita berubah. Dan jangan mengharapkan dunia berubah di luar. Tapi bagaimana kita yang harus berubah? Berubah dalam nilai relasi kita terhadap pasangan kita. Setelah kita berubah dalam nilai relasi dengan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan. Berubah nilai relasi dengan anak kita. Berubah relasi, dinamika relasi kita berubah dengan alam semesta dan segala sesuatu. Kita semuanya berubah. Bayangkan saudara, di mana-mana sekarang kita pergi. Hal apa yang paling kita ingat kalau kita mau keluar? Masker. Benar gak?
Pernahkah Bapak Saudara dulu berpikir keluar, akhirnya sekarang kita dipaksa bergantung dengan masker? Ya. Kedua, tangan kita ini yang kita anggap Saudara, ini adalah pekerja keras. Ya. Ternyata sekarang minta dimanjakan. Keluar masuk ke rumah segala sesuatu sekarang diapain ini? Dicuci. Jadi tangan kita ini pekerja keras. Sekarang ada waktu minta dimanjakan, Saudara. Yang paling kita ingat untuk dicuci apa biasanya? Muka. Yang dirawat apa? Muka. Melalui pandemi COVID ini tangan sekarang minta dimanjakan, coba. Engkau masuk ruangan ini, diminta untuk apa? Cuci tangan kan, sanitizer kan? Tangan ini pekerja keras, Saudara. Ini jadi saksi mata, tangan kita ini sudah berapa kali mengerjakan banyak hal dalam hitungan kuantitas waktu dan kualitas. Ya. Ada sedikit pengalaman unik, Saudara. HP saya itu ada sidik jari. Ya. Jadi ada angka, ada sidik jari. Sekarang sidik jarinya nggak bisa lagi. Kenapa, Saudara? Karena tangan saya ini berubah. Kenapa, Saudara? Karena saya kerja bikin popping block dan segala sesuatu, pegang segala sesuatu. Dan akhirnya apa, Saudara? Dengan perubahan ini, tidak, mungkin dia punya ruas-ruasnya tidak tepat lagi, sehingga HP saya nggak bisa lagi pakai jari, Saudara. Saya program lagi, nanti berubah lagi. Rupanya, Saudara, yang hanya bisa jari itu tangan yang lembut, tangan yang tidak pernah berubah karena nilai kerja keras. Maka saya pikir ya, aduh kita cuci tangan, akhirnya Saudara tangan kita sekarang dimanja. Mungkin tangan kita nggak berkerut lagi kalau sering dicuci, sering diperhatikan. Ya. Jadi Saudara bisa bayangkan sesuatu yang kita anggap remeh, dianggap pekerja keras, sekarang minta dimanjakan. Tapi Saudara, itu adalah dinamika secara sesuatu yang bersifat umum. Tapi dinamika yang ketiga adalah dinamika perubahan daripada dalam kita, berdasarkan tuntunan pimpinan firman. Sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin lebih baik, relasi horizontal kita dengan orang sekitar lebih baik, relasi kita dengan nanti di orang-orang kantor itu lebih baik. Disitulah Saudara, dinamika hidup memimpin untuk kita menyongsong masa depan. Kalau akhirnya COVID ini berakhir, kita tidak ada perubahan, kita orang yang gagal. Kita bukan pemenang. Jadi sesuatu yang baik, COVID dalam virusnya tidak akan hilang. Sama seperti flu Spanyol. Hitungan 2 tahun tidak akan hilang. Dan saya percaya setiap kita sudah punya antibodi. Nanti dalam ruang dan waktu Tuhan akan kasih daripada setiap vaksin dan obatnya dalam waktu Tuhan. Sama peristiwa pes pada waktu zaman Martin Luther. Nggak bisa itu ditemukan secara langsung. Tetapi iman orang Kristen itulah yang memimpin situasi yang sulit itu. Nah di sini Saudara, itu dinamika hidup. Saya akan akhiri bagian yang terakhir. Yang penting lagi, dinamika iman, dinamika pimpinan Roh Kudus, dinamika perubahan kita dikaitkan dengan kita siap berubah karena Kristus. Dunia sekarang diubah oleh Tuhan lebih baik, alam semesta. Dan kita melihat tontonan di mana ketika PSBB dibuka 2 minggu lalu, orang memenuhi puncak sampai dengan mungkin diperkirakan sampai jutaan orang, semuanya naik ada di puncak. Jadi villa-villa penuh, hotel penuh, tempat-tempat pariwisata penuh, tempat camping di Bogor sampai dibubarkan. Kenapa Saudara? Udah seperti pasar malam. Kenapa? Tidak tahan dengan dinamika mereka di rumah terus. Maka seperti mereka mau lepas. Tetapi Saudara, ketika mereka melakukan itu, apakah ini ada unsur karena merasa sudah penat di rumah? Mereka ingin cari satu kepuasan yang baru, mungkin saja. Tapi ketika mereka tidak sadar, sebetulnya situasi ini yang paling penting kita berubah ke arah mana. Ya, saya membaca artikel Saudara, banyak beberapa artis turun 10 kilo, ada yang naik 10 kilo. Nah jadi sekarang tergantung.
Dalam masa 3 bulan ini dinamika berubahmu kemana secara fisik? Dinamika berubah dalam arah-arah yang lain. Silakan, banyak pilihan. Saya sendiri turun, udah lebih sekarang 2 kilo. Bukan berarti saya makannya dikurangi, minimal saya juga memang ada kurang. Tetapi dari situ saya bisa ngerti, saudara. Bagaimana saya bisa melihat celana yang saya pakai 2006, 2007, 2008, sekarang bisa saya pakai lagi. Ya. Gesper yang sisa 1 sekarang bisa di fullin. Jadi semua tergantung dari diri kita. Tapi kalau dalam masa pandemi COVID ini kita ekstra makan, kita berubah ke arah apa? Berubah ke arah kenikmatan hidup. Siap-siaplah, tubuhmu akan melar. Dan siap-siaplah engkau akan buat baju baru. Dan siap-siaplah penyakit baru akan timbul. Jadi kebebasan ini saudara mengarahkan kita berubah, silakan ke arah mana. Tetapi saudara, secara esensi, kita harus siap makin lebih baik lagi berubah ke arah Kristus. Saya percaya kedaulatan Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini untuk kita makin berubah ke arah Kristus. Kita dijadikan agen perubahan. Tapi agen perubahan kuncinya adalah firman yang memakai kita. Kepenuhan Roh Kudus yang memakai kita. Tapi ketika kita ingin jadi agen perubahan, kuncinya adalah kita sendiri pun harus berubah terlebih dahulu. Kenapa ada keluarga banyak mau bercerai dalam masa pandemi COVID-19 ini? Karena gagal menangkap inti retreat dalam masa pandemi COVID ini. Suami kecewa, ternyata istri baru tahu tidak bisa masak apa-apa, semua serba pesan online. Suruh masak apapun semuanya tidak bisa. Konflik karena masakan, konflik karena anak, konflik karena mendidik anak. Suami juga, istri kecewa. Baru buang sampahnya nggak ngerti. Baru tahu saudara, ada suami modern sekarang nggak bisa nyapu. Saya juga baru tahu, saya pikir-pikir, kok aneh suami nggak bisa nyapu ya, gitu. Tapi saya bayangkan, apakah anak saya Elden bisa nyapu nggak? Mungkin juga nggak bisa nyapu bersih. Nyapu lewat bisa gitu. Kenapa? Nyapunya melayang. Kelihatannya kerja tapi nggak ada hasil. Bisa aja saudara. Tapi dalam masa pandemi COVID ini, hal yang kecil pun bisa jadi masalah. Suami kecewa kepada anak karena suruh cuci kamar mandi pun nggak bersih. Jadi apapun bisa jadi pencetus, trigger, damai itu hilang. Tapi dalam masa seperti inilah saudara, semua harus berubah. Berubah kepada standar kesucian Tuhan. Berubah kepada standar kebaikan yang tertinggi bagi Tuhan dalam nilai melampaui standar manusia. Tapi lebih penting lagi, kita berubah ke arah Kristus. Untuk kita siap untuk mati bagi Kristus. Siap melayani Dia. Siap untuk sungguh-sungguh kita bersungguh-sungguh menjadi anak kebenaran di tengah-tengah situasi sulit ini. Saya akhiri. Kesimpulan. Pengharapan yang hidup harus senantiasa diarahkan pada kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan dunia. Petrus tadi mengingatkan kemuliaan dunia seperti bunga rumput yang akan sirna dalam hitungan 1 hari. Sikap yang benar sangat menentukan pencapaian akan pengharapan itu sendiri. Karena semua pengharapan kita berkaitan dengan iman dan kemuliaan Tuhan. Jadi sikapnya harus benar, bukan mengorbankan orang lain. Mungkinkah ada teori konspirasi masa COVID-19 ini? Orang mengambil keuntungan di balik daripada situ yang sulit? Pasti. Tapi itukah etika Kristen? Tidak. Maka beberapa hari lalu ada pengusaha tanya sama saya, Pak Tumpal, bagaimana jikalau kita ingin memberikan perpuluhan, tetapi hasilnya tanda kutip dari situasi yang sulit seperti ini? Saya tanya, ini pengalaman Bapak atau pengalaman orang lain? Dia bilang, ini pengalaman daripada teman. Saya tanya, temannya orang Kristen enggak? Yang baik. Orang Kristen yang baik. Kenapa dia bertanya begini? Karena dia merasa dalam situasi sulit ini, dia sudah melakukan kesalahan, yaitu mengambil keuntungan di balik manusia yang mengalami kesulitan. Karena unsur daripada hal-hal yang dia jual, medis dan lain-lain. Maka saya bilang, jangan bukan kembalikan daripada perpuluhan itu. Bahkan dia tahu semua keuntungan itu dibalikin lagi untuk orang-orang yang susah. Beliin sembako,
Beliin daripada masker yang baik, beliin kebutuhan orang, balikin semua. Itu baru orang Kristen. Bukan perpuluhan saja saya bilang. Kalau dia tahu akhirnya mengambil keuntungan yang salah melalui situasi yang sulit ini, karena dia merasa punya jaringan segala sesuatu, balikin semua. Ya. Jadi sama seperti Mas Zakius, balikin semua. Karena itu bukan sikap etika orang Kristen. Jadi sikap kita harus benar. Ya. Pengharapan yang hidup sangat tergantung pada iman dan janji Allah sebagai sumber pengharapan. Sangat tergantung dengan iman. Jadi mata rohani kamu melihat. Bukan karena melihat lahiriah, bukan melihat medis, bukan melihat obat, bukan melihat perubahan dunia. Tapi mata rohanimu melihat iman dalam Tuhan. Terakhir, pengharapan memerlukan dinamika. Iman, pimpinan Roh Kudus. Dinamika kita diubah oleh firman. Dan harus memiliki keberanian untuk berubah ke arah Kristus. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.